Viral, lansia diduga dipukul usai ketahuan mencuri cabai di pasar. Gila. Jujur aja sih ya, gue ngeliat videonya itu nggak tega, bro. Seorang nenek-nenek dihakimi oleh seorang laki-laki dewasa yang bertubuh kekar gitu guys ya. Gue nggak tahu dah orang itu terbuat dari tanah apa gitu. Tanah liat atau tanah spiteng. Tidak punya otak, tidak punya perasaan, tidak berperi kemanusiaan. Nenek-nenek loh itu, perempuan yang sudah melahirkan Anda. Jadi gini ya, gua kalau di posisi itu ya, gua tenangin nenek-nenek itu, gua kasih makan, gua kasih minum, gua kasih duit. Terus gua tanya, apa motifnya? Jangan langsung dikasih salam olahraga. What the Maksud gue gini loh, maksud gue ya. Gua ketika ngelihat orang maling motor ya, sampai melukai orang lain, jelas sebelum dikasih ke polisi, gua harus kasih salam olahraga dulu ya. Minimal rumah sakit lah ya. Tapi karena gue punya perasaan, cuman maling cabe doang, gak terlalu merugikan sih ya. Apalagi yang malingnya nenek-nenek. Kita tanya dulu, why? Kenapa kamu mencuri? Mungkin kebutuhan mendesak gitu kan ya. Atau mungkin dia udah pinjam sana sini gak ada yang ngasih, utang sudah banyak, akhirnya terpaksa jalan terakhir mencuri. Tapi ya sangat disayangkan, kenapa harus dihakimi? Dikasih boga mentah kenapa? Ya gue tahu ya, namanya mencuri itu perbuatan yang salah gitu ya. Tapi kita bisa menilai lah dengan perasaan ya. Maksud gue cuman cabe gitu ya, berapa kilo bisa diganti lah ya kan. Apalagi udah ketahuan gitu. Beda lah cerita kalau dia maling motor, mobil, apalagi sampai ada korban kekerasan, baru bisa lah dihakimi ya, sebelum diserahkan ke kantor polisi. Maksud gue gitu. Jangan langsung dikasih boga mentah, Bapak. Aduh, kasihan gue ngeliat videonya, nggak tega ngenes gitu. Ingat nenek sendiri. Agak lain, maling celana dalam wanita terekam CCTV. Aduh. Ya emang agak lain. Fix ini orang kebanyakan nonton Bok FF. Jadinya otaknya cabul. Memang banyak banget sih ya orang-orang yang fetishnya itu celana dalam gitu kan ya. Jadi dia bisa memuaskan fantasinya cuma pakai celana dalam, anjir. Tapi hati-hati ya, orang kayak gini tuh mencuri celana dalamnya tuh nggak sembarangan tuh. Dia pilih-pilih gitu ya, sesuai cewek yang dia suka. Nenek-nenek dia nggak mau nih. Biasanya dia milih yang remaja, anak muda gitu, janda yang montok. Jadi buat lo semua jangan kebanyakan nonton Bok FF ya. Pengaruhnya sangat kuat. Padahal kalau orang normal nih ya, sebenarnya nggak usah maling, nggak usah nyuri gitu ya. Tinggal beli di pinggir jalan banyak ya. CD itu celana dalam cewek tuh banyak. Kenapa harus nyuri? Kalau udah ketahuan begini kan malu, bro. Yang malu bukan dia doang, keluarganya, anak istrinya malu. Jadi biasanya orang kayak gini tuh nggak mau ya, dia baru itu, dia maunya yang bekas pakai gitu, anjay. Kayak ngelem gitu. Anjay, langsung ngeplay. Emang orang-orang kayak gini tuh harus dimusnahkan ya. Penyakit. Tidak berguna untuk nusa dan bangsa. Mungkin hari ini dia nafsu ngelihat celana dalam ya kan. Besok-besok dia nafsu ngelihat knalpot motor. Bahaya. Bisa-bisa dia maling motor. Anjay, hipotesis gue ini terlalu dalam ya. Cocok banget gue jadi psikolog. Ya sudah lah ya, orang-orang kayak gitu orang-orang tolol, orang bodoh, orang yang imannya lemah. Kejadian lagi, besi jembatan hilang. Oh mak. Aduh guys, ini orang terlalu barbar gitu ya. Maling besi jembatan. Memang babi yang gue nih. Otaknya di mana gitu? Lu tahu kan, itu fasilitas umum gitu. Besi jembatan itu berfungsi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan gitu. Ini malah dipotong, diambil. Manusia macam apa ini? Goblok. Kayak gini nih udah nggak memikirkan orang lain gitu guys. Yang penting dirinya puas. Masa bodoh orang lain. Mau celaka, mau meninggoy masa bodoh gitu.
Karena otaknya tuh udah pindah gitu, bukan di kepala tapi di bawah. Gimana nanti kalau saudaranya atau keluarganya yang celaka gitu ya? Begitu naik motor, dia oleng karena besi jembatan penghalang yang gak ada, kecebur gitu. Ada ibu-ibu, guys. Gimana coba? Gak mikir. Kadang gue bingung, apakah dia bener manusia gitu? Maling-maling kayak gini nih ya, biasanya duitnya itu bukan buat makan guys, tapi buat minum, buat beli rokok, buat narkoboy, itu pasti itu ya. Karena dia nekat gitu, sakau, gak ada duit. Apapun yang jadi duit dibantai gitu guys ya. Gila men. Besi penghalang gitu guys di jembatan. Dan itu sangat berfungsi banget gitu buat melindungi keamanan, safety gitu ya. Kenapa gitu? Pas dia motong itu gak ada siluman buaya nyaplok gitu ya. Pantes aja dijuluki rayap besi gitu. Apa aja yang berbentuk besi dipotong sama dia guys. Kemarin gua denger kabar terakhir tuh di media sosial ya. Jembatan Suramadu guys dipotong, diambil besi-besinya. Gila men. Yang gak mikirin apa? Berapa ribu nyawa gitu di atas jembatan itu yang lagi lewat guys. Gila. Gak mikirin, otaknya tuh hilang gitu. Otaknya udah pindah ke bool otaknya. Demi kepuasan, demi sedikit cuan gitu, dia rela mengorbankan orang lain guys. Parah gak tuh? Besi berapa sih guys sekilo sekarang guys? Hati-hati nih kalau orang-orang ini pergi ke dermaga ya, hati-hati. Itu kapal yang segitu gedenya bisa digergaji pelan-pelan, habis dikiloin guys. Ke pentil-pentilnya diambil. Pentil, gak ada pentil ya. Kapal pesiar gak ada pentil. Kesel asli guys. Harusnya orang kayak gitu tuh dijebak gitu ya, dikasih besi gitu, apa aja di rumah besi apa aja gitu, suruh diambil sama dia. Begitu ketahuan langsung ditangkep, dikasih sama olahraga di tempat gitu guys ya. Bahaya banget tuh orang guys, bisa mencelakakan orang lain. Gelo. Dan gue sangat yakin sih mereka itu ngambil besi itu bukannya sekali dua kali gitu guys. Soalnya di situ tuh kelihatannya profesional banget gitu guys. Pertama itu kan pasti rame banget ya, dilalui sama kendaraan gitu. Itu sampai bisa keambil itu berarti dia udah sering, udah profesional guys ya. Maling-maling kayak gini harusnya tuh dapat ajab dari Tuhan gitu guys ya. Gak usah berat-berat ya ajabnya. Cukup bijinya yang dua itu jadi besar dan berat guys. Terlalu kejam gitu ya. Itu bahaya guys ya. Lama-lama itu jembatan kalau dibiarkan bisa habis guys ya, tidak tersisa gitu. Makanya untuk masyarakat tolong sigap ya guys, jaga guys. Kalau perlu tangkep malingnya guys. Salam olahraga jangan lupa. Orang-orang ini sampai dikenal di seluruh Indonesia namanya rayap besi guys ya. Bukan cuma jembatan aja yang dibantai, yang digarap, bahkan tiang-tiang listrik, kabel listrik, rel kereta api bantalannya. Gila men. Besok-besok pengen baja loh. Kalau nggak rudal Iran tuh lu ambil. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel ini guys ya.